Shalom Bapak Ibu dan Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Marilah kita tetap bertumbuh dalam anugerah-Nya dan dalam pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Silakan mengikuti renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini Senin 10 Januari 2022 dengan judul Bertumbuh dalam Kemurahan Hati. Bacaan kita terambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 33 sampai 36 yang berbunyi demikian. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Karena itu hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita sering mendengar perkataan ini. Saya kan bukan orang kaya, buat hidup sendiri saja masih kurang. Ngapain harus membantu orang lain? Demikian perkataan yang mungkin seringkali kita dengar, terlebih lagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Tentu perkataan di atas tidak sepenuhnya salah Bapak Ibu. Memang kondisi kehidupan kita terasa semakin berat akibat virus COVID-19 yang dengan segala macam variannya. Sehingga perkataan di atas seakan mewakili pemikiran banyak orang yang berpendapat bahwa untuk kita bisa memberi kepada orang lain, diperlukan sebuah kondisi yang berlebih, bahkan bebas dari masalah. Persoalannya adalah, kapan manusia bisa bebas dari masalah kehidupan? Kapan manusia bisa merasa cukup? Karena untuk merasa cukup itu sangat relatif. Cukup untuk makan, belum tentu cukup untuk membeli rumah. Cukup untuk punya rumah, belum tentu cukup untuk memiliki barang-barang mewah yang sedang in saat ini. Contoh sederhana, ada banyak orang yang terus berkejar-kejaran dengan perkembangan smartphone terbaru. Kalau ada seri baru keluar, biarpun harganya setinggi langit dan di luar budget, bagaimanapun caranya, ia harus memilikinya. Belum lagi rasa gengsi untuk punya mobil yang lebih dari standar orang kebanyakan supaya bisa dianggap sebagai sultan, kalau istilah anak muda zaman now. Manusia punya kecenderungan tidak pernah merasa puas, atau setidaknya sulit untuk merasa cukup. Sudah punya ini, masih kepingin punya itu. Sudah memiliki sesuatu yang berharga mahal, tetapi dengan segera merasa bosan dan ingin yang lebih mahal lagi. Tidak ada salahnya kita meningkatkan kondisi hidup kita ke arah yang lebih mapan dan lebih baik. Tapi jangan lupa bahwa kita tidak boleh menutup hati terhadap kebutuhan orang lain hanya karena kita sibuk mengejar kepentingan diri sendiri. Bapak Ibu dan saudara sekalian, pada kenyataannya, sebuah kemurahan hati bukanlah soal mampu atau tidak, tapi berkaitan dengan bagaimana hati kita, kemana hati kita diarahkan, dan tentu saja tergantung dari keputusan kita. Sebuah karakter yang wajib dimiliki pengikut Kristus adalah murah hati. Murah hati tidaklah melulu berkaitan dengan memberi secara materi, karena murah hati punya bermacam-macam bentuk. Misalnya, kita bisa bermurah hati melalui berbagi pengalaman dan pengetahuan, tidak menyimpan untuk diri sendiri, dan mau membagikannya kepada orang lain tanpa menghitung untung dan rugi. Kita juga bisa berbagi melalui memberi waktu untuk mendengar keluh kesah orang lain, memberi masukan, nasihat, bahkan ketika hal itu dibutuhkan. Yang pasti, orang yang murah hati akan senang jika bisa membantu orang lain. Orang dengan karakter ini akan merasa bahagia kalau bisa membuat orang lain menjadi lebih baik. Orang yang murah hati tidak memiliki agenda-agenda terselubung dan mengharapkan keuntungan atau balas jasa dalam memberi. Dan orang yang murah hati tidak akan menghitung untung rugi dalam hal menolong sesamanya. Tidak ada sikap pelit di sana. Apakah pelit harta, pelit ilmu, pelit perhatian, dan lain-lain. Kemurahan hati merupakan sebuah karakter atau sikap yang harus terus bertumbuh di dalam diri saudara dan saya. Amin.